Itu tadi Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo memaparkan soal 2 hari terakhir kasus COVID-19 melonjak dan meminta agar masyarakat seluruh pihak mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Ya, sementara itu pimpinan Nahdlatul Wathon dan organisasi alumni Al-Azhar, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, mengajak seluruh umat untuk saling menghargai satu sama lain. TGB juga mengingatkan seluruh umat untuk tidak menyangkutkan urusan politik dengan yang lainnya. Dulu beliau difitnah pribadinya. Katanya Pak Jokowi itu non-muslim. Seluruh pihak ramai-ramai untuk memberikan imbauan agar warga menghindari kerumunan dan tertib protokol kesehatan. Kita akan perbincangkan soal ini dengan pimpinan Nahdlatul Wathon dan organisasi alumni Al-Azhar, sekaligus mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Assalamualaikum, selamat petang Pak TGB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mas Rahmat. Baik, Pak TGB, tadi kita simak bersama Pak Doni Monardo menyatakan kita perlu kerjasama semua komponen masyarakat. Bagaimana Anda melihat sinergitas kerjasama elemen masyarakat, tokoh agama dalam menghadapi pandemi saat ini, Pak TGB? Ya, pandemi ini adalah masalah kita bersama. Maka yang menyelesaikannya juga harus kita bersama. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling membantu, berkolaborasi di dalam kebaikan. Nah, termasuk juga para tokoh agama menurut saya sangat penting ya, pada masa-masa seperti ini. Apalagi tadi Bapak Doni Monardo sudah menyampaikan bahwa ada tren dalam 2 hari terakhir itu peningkatannya luar biasa, di atas 5.000 orang yang terinfeksi atau yang terkena dalam 2 hari yang lalu. Karena itu saya mengajak kita semua ya, termasuk para tokoh agama, untuk kita selalu mengingat bahwa risalah agama itu adalah mengajak, menyerukan dan bahkan memfasilitasi kepada keselamatan dunia akhirat, lahir batin dan juga mental serta fisik. Karena itu semua ikhtiar yang bermuara pada keselamatan kolektif kita itu harus menjadi prioritas pada masa pandemi seperti ini. Ya. Dan memang di dalam Islam itu keselamatan nyawa menjadi prioritas di atas segala hal. Karena inilah yang menjadi modal kita untuk melaksanakan seluruh tuntunan-tuntunan kebaikan, yaitu keselamatan diri kita sebagai seorang manusia. Baik. Pak TGB, pemerintah sudah memberikan kelonggaran untuk memudahkan masyarakat beraktivitas, bekerja, belajar. Tapi dengan adanya kelonggaran, masyarakat menyalahgunakan dengan banyaknya kerumunan yang rentan penularan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Saya mengajak ya, kalau dalam khazanah saya itu kan ada ungkapan Rasul, la doror wa la diror. Jangan mencelakakan diri sendiri dan jangan pula mencelakakan orang lain. Jadi seluruh kehadiran kita, apalagi di dalam ruang publik, ketika berinteraksi dengan orang lain, itu tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan juga membahayakan orang lain. Karena itu walaupun ada kebijakan secara dinamis ya, ada pengetatan atau pelonggaran, tapi yang paling utama yang harus kita sadari bahwa kita berada pada masa pandemi. Jadi kita wajib melakukan adjustment ya, tidak hanya sebagai pertanggungjawaban kita sebagai warga negara yang baik, tapi juga sebagai umat beragama yang baik. Karena di dalam Islam dan di dalam agama-agama lain saya yakin bahwa kita diminta untuk sungguh-sungguh bisa menghadirkan keselamatan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Baik, apakah bisa disebutkan, jadi jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemerintah, kemudahan untuk beraktivitas bukan untuk disalahgunakan? Iya, saya pikir protokol kesehatan itu kan tidak sulit ya. Ya, kebetulan kita ini kan baru selesai Hari Pahlawan. Ya. Salah satu nilai kepahlawanan yang paling sederhana itu kan pengorbanan. Dan dalam masa pandemi ini kalau ada sedikit saja kebebasan kita itu mesti kita sesuaikan ya. Mesti kita korbankan katakan, tetapi itu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Jadi saya mengajak kita semua untuk
yuk kita taati ya, bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk kebaikan kita bersama sebagai masyarakat Indonesia. Pemerintah kan sudah memberikan aturan, menyampaikan imbauan soal bagaimana menghadapi pandemi saat ini. Kalau Anda melihat bagaimana, apakah masyarakat masih banyak yang abai soal imbauan pemerintah, Pak TGB? Iya, saya pikir memang kalau saya memaknakan ya Mas Rahmat dan para pemirsa bahwa aturan dari pemerintah itu tidak hanya saya pahami sebagai satu kewajiban sebagai warga negara ya, tetapi juga pelaksanaan dari tuntunan agama. Saya sebagai seorang muslim itu memahami itulah kewajiban saya sebagai seorang muslim mentaati dan menunaikan ya, aturan dan instruksi itu untuk keselamatan kita bersama. Nah karena itu saya mengajak yuk kita tumbuhkan kesadaran ini. Jadi kita tidak boleh mengambil resiko, tidak boleh mengabaikan apalagi. Mari kita sungguh-sungguh ya dengan penuh tanggung jawab, berbagi tanggung jawab secara kolektif sehingga kita bisa keluar dari pandemi ini dengan selamat dan dengan baik. Baik, Pak TGB, banyak masyarakat yang memandang berbeda soal pandemi ini. Nanti kita akan bahas kembali usai jeda, Pak TGB. Dan pemirsa Kompas TV tetap bersama kami di Kompas Petang, kami akan segera kembali.